Jembatan apung Bojong Soang Baleenda ambruk, 9 kendaraan masuk ke sungai. Ya Rob, ya Allah ya Rabbi. Topinya pakainya nggak usah. Malam tanggal 23 Mei tahun 2025, telah terjadi insiden ambruknya jembatan apung Bojong Soang Baleenda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jembatan apung Bojong Soang Baleenda ambruk, 9 kendaraan masuk ke sungai. Jembatan apung yang menghubungkan Kecamatan Bojong Soang dan Baleenda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ambruk pada Jumat malam tanggal 23 Mei tahun 2025 sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Insiden ini terjadi setelah jembatan dihantam arus deras Sungai Citarum yang meluap akibat hujan lebat. Menurut keterangan warga setempat, Deden Hermawan, jembatan tersebut sedang ramai dilintasi pengendara roda 2, dan beban yang melebihi kapasitas diduga menjadi salah satu penyebab jembatan patah. Sebanyak 9 kendaraan, mayoritas motor, terjun ke sungai, tetapi berhasil dievakuasi. Kepolisian setempat menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, insiden tersebut menyebabkan kepanikan di kalangan pengendara yang sedang melintas. Video detik-detik ambruknya jembatan viral di media sosial, menunjukkan puluhan pengendara motor berusaha menyelamatkan diri. Arus lalu lintas di jembatan tersebut dikatakan sedang padat, dengan sistem bergantian untuk kendaraan dari arah Bojong Soang dan Baleenda. Polisi kini sedang mendalami penyebab pasti ambruknya jembatan, termasuk kemungkinan faktor konstruksi dan cuaca ekstrim. Jembatan apung ini merupakan jalur alternatif penting bagi warga Kampung Cijeruk Baleenda dan Kampung Mekarsari Bojong Soang untuk aktivitas sehari-hari. Ambruknya jembatan ini mengganggu akses transportasi antar kedua wilayah, memaksa warga mencari jalur lain yang lebih jauh. Pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi mengenai rencana perbaikan atau pembangunan kembali jembatan tersebut. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk memulihkan akses vital ini, mengingat jembatan tersebut sering digunakan meskipun memiliki risiko kerusakan akibat arus sungai yang kuat. Detik ambruknya kantor DPRD Pesawaran, Lampung, beredar luas di media sosial. Terlihat jelas bagian depan gedung yang runtuh, cerminan bobroknya pengelolaan daerah. Ya Rob, ya Allah ya Rabbi. Ini sekuat. 10 tahun tidak pernah direhab. Gedung DPRD Pesawaran ambruk, cerminan bobroknya pengelolaan daerah. Jumat siang, tanggal 23 Mei tahun 2025, gedung DPRD Kabupaten Pesawaran, Lampung, tiba-tiba ambruk, menciptakan pemandangan porak-poranda yang terekam dalam video viral di media sosial. Bagian depan bangunan, lengkap dengan ornamen khas topi adat Lampung, runtuh sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, menghancurkan meja, kursi, dan perangkat elektronik di dalamnya. Seorang anggota Satpol PP mengalami luka ringan akibat tertimpa puing, sementara para anggota DPRD yang berada di lokasi hanya bisa cengar-cengir saat ditanya soal kejadian ini, seolah tak menyadari betapa memalukannya insiden ini bagi citra mereka. Wakil Ketua 1 DPRD Pesawaran, M. Nasir, mengakui bahwa gedung yang dibangun pada 2012 dan mulai digunakan pada 2014 itu memang sudah lama bermasalah, namun usulan perbaikan yang pernah ia ajukan tak kunjung terrealisasi. Tokoh masyarakat setempat, Wahyu Gautama, tak kuasa menahan kekecewaan atas peristiwa ini. Ini bukan sekadar bangunan ambruk, tapi gambaran telanjang dari bobroknya manajemen DPRD Pesawaran selama 10 tahun terakhir, ujarnya dengan nada pedas, mengutip pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan terlihat. Sindiran ini menohok, mengingat DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan, legislasi, dan penganggaran, namun gagal mengurus rumah mereka sendiri. Wahyu menyoroti ironi bahwa gedung yang menjadi pusat pengambilan keputusan strategis daerah justru dibiarkan rapuh, mencerminkan minimnya prioritas pada infrastruktur yang sebenarnya krusial bagi pelayanan publik. Sementara Sekretaris DPRD, Toto Sumedi berupaya menyalahkan cuaca ekstrim sebagai penyebab, laporan BMKG tentang potensi hujan dan angin kencang di Pesawaran tak sepenuhnya meyakinkan, terutama karena saksi mata seperti Catur, anggota Satpol PP, menegaskan tak ada angin kencang saat kejadian. Dengan APBD Pesawaran yang mencapai 1,3 triliun rupiah, pertanyaan besar menggantung, kemana larinya anggaran perawatan gedung selama ini. Insiden ini bukan hanya soal atap yang runtuh, melainkan cerminan dari kelalaian kolektif yang membuat wajah pemerintahan daerah kian merah. Masyarakat Pesawaran berhak menuntut pertanggungjawaban, bukan senyuman kecut dari para wakil rakyat yang seharusnya menjadi Seragam teladan. dibeli online. Polisi beneran kena tipu oleh polisi gadungan di Probolinggo.
Rugi belasan juta dijanjikan mutasi untuk dekat dengan keluarga. Topinya pakainya nggak usah dipakai. Pakai daun. Seorang anggota Polres Probolinggo yang bermimpi pindah tugas lebih dekat ke keluarga harus menelan pil pahit setelah ditipu habis-habisan oleh polisi gadungan, berinisial MS, pemuda 22 tahun asal Tangerang. Berbekal seragam polisi berpangkat AKP yang dibeli online, MS dengan percaya diri mengaku sebagai perwira hebat dari Mabes Polri hingga Polda Jatim, menawarkan jasa mutasi ke Polres Lamongan dengan imbalan belasan juta rupiah. Sayangnya, seperti harapan polisi Malang ini untuk berkumpul dengan keluarga, surat telegram rahasia yang dijanjikan tak kunjung muncul, dan uang pun lenyap bagai ditelan kabut. Kapolsek Tegal Sari, Kompol Rizky Santoso, dengan nada yang seolah berkata, "Kok bisa kena tipu sih?" mengungkap bahwa kecurigaan korban baru muncul setelah menunggu tanpa kabar, padahal MS sudah menghabiskan duitnya untuk kebutuhan pribadi. Tak cuma polisi asli yang jadi korban keahlian MS berakting, warga sipil berinisial @28 dari Surabaya juga ikut apes. Lewat komunitas keagamaan, MS menawarkan jasa tukar uang 135 juta rupiah jadi pecahan kecil, mengklaim punya koneksi di perbankan, cerita yang lebih mulus dari iklan teller bank. Tergiur, transfer uang, dan MS sempat menyerahkan 40 juta rupiah sebagai umpan, sebelum kabur dengan sisa 95 juta rupiah. Kerennya, MS berpindah kos untuk menghilangkan jejak, seolah-olah dia lulusan Akademi Ninja, bukan penipu amatir. Polsek Tegal Sari akhirnya meringkus MS di kosannya di Bratang, Surabaya, sambil menyita koleksi seragam polisinya yang lebih variatif dari toko kostum, ada Mabes Polri, Polda Metro Jaya, hingga Polda Jatim, semua beli online dan dimodifikasi biar kelihatan meyakinkan. Yang bikin geleng-geleng kepala, MS ternyata bukan cuma jago akting, tapi juga rajin, magang, dengan ngobrol bareng polisi asli untuk mempelajari seluk-beluk mutasi dan pangkat di kepolisian. Hasilnya, dia bisa menipu dengan begitu meyakinkan sampai polisi beneran pun percaya. Kasus ini seolah jadi pengingat bahwa di zaman seragam bisa dibeli online dan penutur manis macam MS berkeliaran, bahkan polisi pun bisa jadi korban drama penipuan. Kini, sambil menunggu kemungkinan korban lain melapor, polisi masih mendalami kasus ini. Mungkin lain kali, sebelum transfer jutaan rupiah, cek dulu apakah perwira itu beneran atau cuma cosplayer berbakat.